Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Rinto Kusmiran. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video pembahasan soal latihan penilaian tengah semester atau PTS untuk kelas 3 SD paket 1. Di dalam paket 1 ini akan diujikan materi yang ada pada tema 1, subtema 1 dan 2. Langsung saja. Nomor 1, menjenguk teman sakit merupakan pencerminan Pancasila sila ke. Kalau 1 itu tentang ibadah, yang 2 itu berkaitan dengan hubungan dengan manusia, yang ketiga tentang sikap persatuan, dan yang keempat berkaitan dengan musyawarah. Jadi jawabannya adalah yang B, termasuk pencerminan Pancasila sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Nomor 2, simbol sila pertama Pancasila adalah padi dan kapas. Itu bukan termasuk sila kelima, yang C ini bintang. Itu merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Yang beringin ini sila kedua, ketiga, yang pohon beringin dan panteng merupakan sila keempat. Jadi jawabannya adalah yang C, simbol sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka simbolnya adalah bintang. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila ke-2. Ini berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Yang ketiga ini tentang persatuan, yang keempat berkaitan dengan musyawarah, dan yang kelima adalah berkaitan dengan keadilan sosial. Lanjut nomor 4, jika ada teman yang gagal memenangkan lomba, sikap kita sebaiknya A, menghibur, C, menertawakannya, D, meledeknya, dan D, memujinya. Jadi sikap yang baik bila ada teman yang gagal memenangkan lomba, yaitu dengan cara menghiburnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah yang termasuk pengamalan sila pertama, yaitu adalah sikap toleransi, menghormati hak orang lain, saling tolong menolong, bangga menjadi rakyat Indonesia, yaitu sikap toleransi. Ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Sikap bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila ke, berkaitan bersyukur kepada Tuhan. Jadi termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Bintang sila pertama, padi kapas sila kelima, dan yang panteng adalah sila keempat. Ikan bernapas dengan ikan paru-paru, seperti manusia, hewan berkaki 4 itu paru-paru. Trakea bukan sepertinya pada burung. Insang, ini yang kulit, jarang juga ada ikan bernapas dengan kulit. Yang tepat adalah bernapas menggunakan insang. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan trakea, itu hewan, insang juga ikan tadi, kulit itu pada katak.
berarti bisa menggunakan paru-paru untuk manusia. Yang nomor 10, kelompok jenis makanan yang mengandung protein hewani. Protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan. Di sini ada daftar, ada daging, tahu, keju, brokoli, susu, kedelai, dan udang. Daging berarti dari hewan, ya, hewan. Oke. Tahu, pokoknya yang ada dagingnya berarti dia termasuk. Ini daging. Berarti yang B ini karena ada udang, sepertinya. Kita lihat lagi tahu dibuat dari mana? Dari tempe. Tempe berarti dari tumbuhan, dia termasuk nabati. Terus keju diolah dari susu, berarti termasuk hewani. Brokoli itu tumbuhan. Susu kedelai, dilihat dari kedelai, susu yang bahan dasarnya diolah dari kedelai. Udang, karena kedelai ini tumbuhan maka dia tidak termasuk. Terus udang, susu, kedelai, tahu bukan, karena ada susu, kedelai, dan tahu. Tahu, keju, brokoli, karena ada tahu dan brokoli itu dari tumbuhan. Daging, ini brokoli, ya. Brokoli, susu, kedelai, karena ada brokoli dan susu kedelai. Ada yang hewannya, maka yang termasuk hewani adalah daging, keju, udang. Kelompok jenis makanan yang mengandung protein nabati. Nabati, ya, berarti yang dari tumbuhan. Ikan, bukan, karena ikan hewan. Tempe, ya, termasuk. Susu di sini karena nggak ada embel-embelnya berarti dari hewan. Ini termasuk hewani. Bayam tumbuhan, telur juga hewan, kacang tanah tumbuhan. Berarti mana di antara A, B, C, D yang tidak ada unsur hewani? Berarti termasuk protein nabati. Kacang tanah ini termasuk nabati. Ikan hewani. Tempe ada nabati berarti bukan termasuk. Yang B, tempe itu nabati, susu hewani, bayam nabati. Pokoknya ketiga-tiganya harus bersifat nabati, bukan termasuk karena ada susu. Yang C, ikan, susu, telur. Ini sini telur, ya, bukan telur. Telur. Ikan, susu, telur. Nah, semuanya termasuk hewani. Yang D, ada tempe, itu dari tumbuhan. Bayam, kacang tanah. Maka di sini ada yang jawabannya protein nabati. Kelompok jenis makanan yang mengandung protein nabati yaitu tempe, bayam, kacang tanah. Kelompok hewan berikut yang berkembang biak dengan cara bertelur. Buaya, ular, singa, harimau, cicak, tikus, kadal, merpati, katak, hiu, elang. Buaya, nah ini bertelur, ular bertelur, singa melahirkan atau beranak, harimau beranak, kadal bertelur dulu, merpati, katak, hiu, dan elang. Hiu beranak. Jadi yang berkembang biak dengan cara bertelur. Perhatikan yang ada harimau, ada singanya berarti bukan termasuk. Buaya, ular, cicak, kadal, merpati, katak, hiu, elang. Buaya, singa, ini bukan termasuk. Ular, harimau, ada harimaunya. Singa, cicak, tikus, kadal, merpati, katak, hiu, elang. Jawaban yang tepat adalah buaya, buaya, ular, cicak, kadal, merpati, katak, hiu, dan elang.
Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan manusia adalah saudara, bukan termasuk, olahraga, termasuk, teman, tidak termasuk, permainan, tidak termasuk. Yang termasuk adalah olahraga. Jadi, yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia adalah pola makan, makanan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup. Selanjutnya adalah urutan bilangan. Yang benar adalah 2050, 2100. Ini selisihnya adalah 50. Jarak antara 2050 dengan 2100 adalah 50. Berarti 2100 ditambah 50 adalah titik-titik. Setelah itu 2200, 2250. Maka jawabannya adalah 2150. 7896 dibaca. Mana yang benar? 7800. 7869. Nah, bukan ya. 7869. Bukan. 7900. Nah, bukan. Di sini seharusnya 7800. 7700 juga bukan. 7896. Berarti yang D. 7896. Jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 2575 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen? Maka ditambahkan 2575 satu kali. Kalau 2 kali, maka dikalikan 2. Maka hasilnya adalah yang A, 5150. Angka 8 pada bilangan 8342 mendapati nilai tepat 8000. Berarti ingat ribu, berarti di sini adalah ribuan. Kalau ratusan salah, puluhan apalagi satuan. Untuk 8-nya adalah ribuan, 3-nya ratusan, 4-nya puluhan, dan 2-nya satuan. Yang tepat adalah ribuan. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah mangga. Keranjang pertama berisi 1859 buah mangga. Keranjang kedua berisi 3789 buah mangga. Berapakah jumlah buah mangga dalam 2 keranjang tersebut? Kita jumlahkan. 9 yang kita lihat satuannya 9 di sini ditambah 9. Logikanya di sini adalah karena ada penambahan 9 ditambah 9 adalah 18. Berarti ujung penjumlahannya adalah angka 8. Maka di sini dapat kita lihat jawabannya adalah 5648. Nomor 19 titik-titik 7591. 7007 berarti ribuannya. 900 ratusannya 9. 7500 berarti ratusannya adalah 5. Ya, di sini yang ratusannya 5 yang mana? Yang sini. 91 puluhannya 9 dan 1 satuannya. Maka jawabannya adalah 7591. Hasil penjumlahan di bawah ini adalah ini dijumlahkan 0 1200 ditambah 3250. 0 ditambah 0 0. 0 ditambah 5 5.
berarti ada yang 50 di sini. 2 ditambah 2, 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 4.450. Selanjutnya, sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu biasanya bergerak, berkembang biak, tumbuh, makan, ada lagi peka terhadap rangsang, dan lain-lain. Silakan pilih 3 saja dari ini. Tuliskan bunyi sila pertama. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuliskan bunyi sila kedua. Apa yuk? Ayo. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah yang dimaksud dengan protein hewani? Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Ini yang 6. Pak Yanal ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Yanal menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama 1.789 buah semangka. Truk kedua memuat 1.756 buah semangka. Berapakah jumlah semangka hasil panen Pak Yanal? Di sini 1.750. 1.789 ditambah 1.756 sama dengan 3.545. Nah, di sini titik-titik dibaca 902. Titik-titik dibaca 9.277. Nah, perhatikan 9.000. Akan tulis 9.000 seperti itu. 270 bulannya 77. Nah, seperti itu. Tuliskan nama bilangan berikut. Nah, 1.250. Yang bawahnya 2.550. Sini 6.200.
Nah, pengurangannya di sini adalah 3 dikurangi 1, hasilnya 2. 5 dikurangi 3, 2. 6 dikurangi 3, 3. Di sini titik. 4 dikurangi 2 adalah 2. Maka hasilnya adalah 2322. Nah, sekarang penjumlahan. 8 ditambah 1, 9. 6 ditambah 3, 9. 5 ditambah 3, 8. Ini biar sama seperti ini. Nah, 1 ditambah 4, 5. Maka hasilnya adalah 5.899. Nah, adik-adik, sampai di sini pembahasan soal latihan penilaian tengah semester 1, paket 1, tema 1, subtema 1, dan 2 untuk kelas 3 sekolah dasar. Sampai berjumpa dengan pembahasan soal PTS selanjutnya. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.